Cuma kalau berkali-kali pindah menurut saya ya sudah tidak normal lagi cara berpolitiknya. Apakah partainya bermasalah atau memang politisinya? Karena agak sulit untuk membangun sistem kaderisasi partai politik yang baik, lalu kemudian tidak ada identitasnya. Bagaimana caranya kita mau membuat BIM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wah, ini seperti pejabat kita ini. Salam sejahtera. Apalagi itu? Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Ya, enggak apa-apa lah, itu standar Indonesia karena memang kita orang Indonesia. Iya, iya. Kembali kita berjumpa di rubrik baper. Jadi bapernya sekali lagi bukan bawa perasaan, tetapi beranda perbincangan. Rubrik baper ini Anda bisa temukan di kanal YouTube Beranda 25. Ya. Yang sudah subscribe, begitu penyebutannya ya, Subscribe, ya. Ada bilang subscribe, ada bilang subscribe. Tapi subscribe itu artinya kalau Anda sudah berlangganan, maka akan muncul sendiri notifikasinya. Kita kali ini akan ditemani oleh Pak Nurmal Idrus, Dr. Haji Nurmal Idrus SE. Ya. Ya, Pak Nurmal ini saya mengenalnya dan mudah-mudahan saya juga dikenal. Selalu sama-sama. Saya menjadi anggota KPU Kota Makassar tahun 2003 sampai 2008. Saya lanjutkan. Nah, setelah itu baru kemudian Pak Nurmal Idrus melanjutkan 2008 sampai 2014. 13. Ya, 14. 2000. 2013. 2014 mesti. Iya, masih anak. Ya, Pak Nurmal Idrus ini pernah awalnya itu anggota biasa, kemudian lanjut menjadi ketua, kalau tidak salah ya. Iya. Ya. Setahun ya. Menjadi anggota KPU, sebelumnya profesinya beliau ini adalah wartawan. Di salah satu media Fajar Group. Wartawan lebih dari 10 tahun barangkali. 8 tahun. Iya, 8 tahun. 8 tahun ya. Sejak ada yang namanya Pilkada tahun 2005, Pak Nurmal Idrus itu sudah bukan lagi nama yang asing bagi para politisi atau bagi para tim sukses, kurang lebih ya. Bagi itu tim sukses pemilu legislatif maupun tim sukses pemilu pilkada. Pak Nurmal Idrus membantu kliennya dalam pilkada itu, ini mestinya dibayar kayak ini. Karena saya mengiklankan ini. Endorse. Lembaga Nurani Institute. Ya. Nurani Strategik Institute. Nurani Strategik. Nurani Strategik. Ya, institut lah namanya. Ya. Karena institut itu kan lembaga. Lembaga. Jadi Nurani Strategik ini sudah mulai bergiat bersama dengan kegiatan-kegiatan pemilu sejak tahun 2005. Karena tahun 2005 di situ Indonesia baru mulai mengenal yang namanya pilkada langsung. Ya. Kalau sebelumnya itu kan dipilih di DPR. Ya. Nurani Institute. Apa-apa yang dikerjain Nurani Institute, ya tentu tidak jauh dari urusan-urusan survei, ya. Manajemen pemenangan, ya. Kemudian manajemen pemenangan dan sebagainya. Nah, kabar terbaru dari Kabupaten Sopeng, selain sebagai akademisi atau dosen, Pak Nurmal Idrus ini baru-baru ditunjuk sebagai direktur program studi pasca sarjana. Ya, Universitas Lama Popole Onro, disingkat Unipol. Wih, panjangnya penjelasanku ini. Apa kabar Pak Idrus? Wah, Pak Nurmal? Baik sekali. Terima kasih telah diundang ke sini ya. Saya pikirnya tadi agak jauh ya, ternyata masih di tengah-tengah kota, Pak Makmur. Ya, dan kali ini kita akan berbincang tentang, ya karena memang baper ini sejak dimulai, Pak Nurmal itu kita tidak jauh-jauh dari politik. Ya, ya. Tapi sepertinya akan terus bergerak di atas rel politik. Maksudnya rel narasi-narasi politik. Ya, itu yang paling menarik juga kan. Ya, kalau podcast. Nah, ada pengantar sedikit sebelum kita mendengar apa view atau review dari Pak Nurmal Idrus. Jadi topik kita ini tentang
partai politik sebagai rumah singgah, atau ada juga yang menawarkan kepada saya, Pak Nurmal, bagus kalau partai politik sebagai mobil rental. Katanya mobil rental untuk para politisi yang suka bergerak, baik bergerak dari pemilu ke pemilu maupun bergerak dari partai ke partai. Dan pasca pemilu 2024 kemarin tuntas dan kemudian ditutup dengan pilkada 2024 akhir, maka praktis selesailah perhelatan pemilu, ya, dan pemilu berikutnya nanti tahun 2029. Nah, Pak Nurmal, ini kita menyaksikan ada munas, ya, di tingkat partai politik, ada munas di Jakarta, ada juga munas di kabupaten. Munas atau muktamar atau apalah namanya terakhir itu adalah Partai P3 yang sempat terjadi dualisme selama 2 minggu dan kemudian akhirnya kembali bersatu. Selain dari Partai P3, ada banyak partai yang sudah memulai debutnya kembali untuk mempersiapkan diri menuju pemilu 2029. Dan kita tahu, tanpa menyebut nama, tapi nanti kita akan sebut juga. Ada dulu yang awalnya di partai PDK misalnya, kemudian pindah ke partai Golkar, dan kemudian ke partai Perindo, dan terakhir ada namanya muncul di partai PSI. Ada juga malah teman dekat saya, itu pernah sama-sama dulu di LSM. Awalnya dia itu di PDI Perjuangan. Kemudian setelah PDI Perjuangan masuk di Partai Demokrat, lalu setelah Partai Demokrat masuk Golkar, dan akhirnya kembali lagi sekarang menjadi kader PDI Perjuangan. Lalu ada juga yang seperti saya ini, Pak Nurmal, dulu saya di Partai Golkar, sekarang di PSI. Saya ditanya terakhir, apa jabatan saya di PSI? Saya bilang, sekarang saya kalau di pemerintahan kan namanya non-job. Kalau di PSI saya bilang saya non-job, non-jabatan. Non-jabatan. Ya, itulah lalu lintas partai politik, Pak Nurmal. Jadi ada yang dari partai yang satu ke partai yang lainnya, dan ada yang mengatakan bahwa sebaiknya kalau suka pindah-pindah partai cukup maksimal 4 kali. Kalau saya kan ini baru 1 kali. Ada juga yang seperti tadi, dulu di PDI Perjuangan, kemudian sekarang terakhir setelah dari Demokrat dan Golkar, sekarang di PDI Perjuangan lagi. Kembali lagi. Ada juga dulu dari PBR, Golkar dulu baru ke PBR, setelah dari PBR ke Golkar lagi, nah, dari Golkar ke Nasdem, dan dari Nasdem pindah lagi ke partai yang lain, ya. Ada juga yang betul-betul abadi di partai. Ya. Nah, ini kita mulai. Kenapa orang pindah-pindah partai, Pak Nurmal? Bahkan ada yang setiap pemilu pindah, kan? Kalau saya. Ya. Jadi kalau saya pemakmurkan idealnya seperti ini, ya. Kalau partai itu kan merepresentasikan keyakinan politik seseorang, ya. Jadi kalau kita sudah memilih sebuah partai, berarti itu keyakinan politik, itu idealnya, Pak. Tapi saya dengar katanya keyakinan menang ini penentu, keyakinan terpilih. Artinya, ya itulah banyak faktor. Artinya kalau kita bicara ideal kan, representasi keyakinan politik kita adalah partai. Jadi kita memilih partai, ya representasi cuma di situ. Cuma kan dalam konteks multipartai hari ini kan, yang didominasi oleh pragmatisme, kan, ya tentu tidak ada hal seperti itu, karena ini kan partai politik kita kan sudah seperti industri ini kan sekarang, kan. Jadi itu banyak hal, faktor-faktor yang sangat mempengaruhi, ada faktor eksternal dan juga faktor internal partai itu, kan. Jadi menurut saya, tetapi makanya tadi kalau Pak Makbul bilang kalau sampai maksimal 4 kali pindah, ya menurut saya masih wajar, ya. 1, 2, 3 kali pindah partai, ya wajar, karena kan banyak faktor.
Apalagi dengan begitu banyak partai, pilihan-pilihan partai kan, ya bisa saja orang dengan gampang pindah dan ada beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Cuma kalau berkali-kali pindah menurut saya ya sudah tidak normal lagi cara berpolitiknya. Ya kan terkesan oportunis apa kan? Jadi itu katanya menurut Pak Nurmal itu tidak normal. Tidak normal. Ya normal tidak normal. Ya, Nurmal bilang itu tidak normal. Ya. Jadi ya semestinya 2-3 kali menurut saya, karena kan tidak di undang-undang pemilu juga tidak ada yang melarang ya pindah-pindah partai. Tidak ada juga. Cuma kan ya secara etika politiknya tentu saja pindah-pindah partai itu sudah menggambarkan integritas politik seseorang, ya kalau saya. Ya. Nah, karena itu kan menggambarkan bahwa sebenarnya dia tidak punya agenda untuk publik kan. Kalau berpartai kita kan kita punya agenda-agenda publik ini. Ya. Ya menurut saya ya, idealnya. Saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah berpartai. Maksudnya ini begini, saya tidak tahu juga suatu saat sampai kondisi itu sama saya, apakah saya bisa berkelit atau tidak. Tetapi kan memang sulit berkelit karena kan seperti itu tadi, bahwa partai politik kita kan sudah seperti industri. Ya. Jadi pemirsa, yang disampaikan Pak Nurmal ini bukan seperti nasihat perkawinan. Karena biasa juga kita mendengar ada orang memberi nasihat perkawinan padahal dia belum pernah kawin. Itu. Jadi makanya tadi saya bilang ini kan kalau kita bicara idealnya ya seperti itu. Tapi kan saya juga tidak tahu apa yang kalau hal itu tiba kepada saya. Apakah saya karena kalau saya memang sulit sekali menangkis godaan-godaan itu ya. Misalnya terkait dengan pragmatisme, tawaran-tawaran yang lain ya, kita ada di partai politik. Karena kan ya ibaratnya seperti itu tadi yang industri, dia sudah seperti industri ini, sudah bukan lagi bahwa seseorang masuk partai itu oleh karena platform partai atau visi misi partai dan lain sebagainya, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh itu. Jadi kalau kita simak apa yang disampaikan Pak Nurmal ini tadi industri ya. Ya industri. Mungkin seperti industri sepak bola ya, yang ada liga. Iya. Liga Italia, ya Serie A, kemudian ada Liga Inggris, Premier League. Mirip-mirip lah seperti itu. Jadi kalau saya langsung terpikir itu kan, saya kan pernah juga jadi wartawan bola ya. Ya, wartawan bola dulu. Lama di BSM, lama saya sampai redaktur bola saya kan. Ya. Jadi kalau diibaratkan itu dibawa ke konteks politik ya. Jadi di liga itu ya. Pemain pindah klub itu oleh karena beberapa faktor ya. Misalnya faktor gaji, transfer. Nah, kemudian faktor menit bermain. Kan? Atau faktor musimnya ini liga lagi. Nah, kalau dibawa ke konteks politik, kan, seperti dalam pembahasan kita hari ini, ya itu cocok sekali sebenarnya ya. Kalau saya pikir-pikir ya. Nah, contohnya kan, orang pindah partai kan karena misalnya tadi pemain itu pindah klub oleh karena tawaran gaji atau transfer yang dalam konteks partai politik itu bisa nilai transfer. Bukan nilai transfer, posisi politiknya di situ. Maksudnya misalnya dia ditawari misalnya posisi yang kemarin dia jadi anggota biasa, tiba-tiba dia tawari ya tinggilah atau wakil ketua sekjen atau apa kan, atau ada posisi-posisi di pemerintahan, ya pasti sulit ditangkis lah kalau begitu kan. Apalagi kalau di partai lama kita kan, ya kita kurang berperan. Nah, misalnya seorang pemain profesional juga pindah karena menit bermain. Kadang-kala itu kalau pemain bola dia tidak pikir gaji. Yang dia pikir adalah, kok kasih kesempatan tidak saya bermain? Dan berapa lama? Ya berapa lama, karena kan untuk apa saya gaji tinggi kemudian saya cadangan terus? Nah ini kan tidak mau pemain bola, karena kalau dia cadangan terus maka lama-lama juga dia tidak akan dipakai di klub lain. Klub lain bilang cadangan di sana. Nah, sama dengan kita ini kan. Kalau di konteks politik orang pindah-pindah partai, ya menit bermain itu sama dengan posisi apa, pencalonan saya misalnya di mana? Misalnya kalau mau pemilu dapat tidak saya kursi, nomor kursi? Saya dikasih satu dapil dengan siapa? Pilihan dapil saya di mana kan? Nomor urut saya di mana kan? Nah itu sama dengan itu. Nah jadi, sama begitu juga pada saat masa kan?
Ya. Di pemain profesional itu, ya, musim transfer itu kan terjadi menjelang dimulainya liga. Ya. Sama dengan ini. Musim transfer dimulai pada saat setelah pemilu. Kalau setelah pemilu masih biasanya sebelum mendekat-dekat ini 1 tahun atau 2 tahun sebelum ya mulai ramai itu. Dulu Pak Nurmal ada satu caleg di Kota Makassar itu terdaftar di KPU. Terdaftar di KPU Makassar itu dengan 2 partai. Nah, dia mau lihat yang mana yang paling berpeluang. Ya. Jadi barangkali ini salah satu yang dimaksud tentang pragmatisme. Tetapi sejauh pembicaraan kita, kalau orang pindah-pindah partai, apakah partainya bermasalah atau memang politisinya yang memang suka pindah-pindah atau yang punya ekspektasi gampang tergoda dengan iming-iming dari partai lain. Nah, pertanyaan utamanya adalah, adakah memang itu yang namanya loyalis partai? Atau partai ideologis? Kan kalau ideologis itu kan tidak mungkin pindah-pindah. Kalau saya kan, pengalaman kita selama ini ya. Jadi tidak ada sistem kekaderan partai yang paripurna menurut saya Pak Makbul ya. Artinya di kader apapun itu partai seorang kader yang melewati jenjang kaderisasi yang lengkap, kalau faktor-faktor eksternal dan internal itu berpengaruh kan, termasuk pragmatisme tadi yang seperti kita analogikan sebagai pemain bola tadi kan, pemain cadangan, ya pasti dia akan pergi. Bahkan justru seorang kader partai yang militan, yang selama ini sudah melewati sistem kaderisasi yang berjenjang di partai politiknya, bisa saja dia yang pertama pergi. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah kerja keras, baik kan, sudah melewati semua jenjang, semua syarat-syarat untuk menjadi misalnya caleg yang terbaik kan, di posisi terbaik, tapi kemudian dia diabaikan, ya dia menimbulkan kekecewaan yang lebih besar, dan itu bisa saja dia yang pertama pergi dari situ kan. Ya, itu manusiawi menurut saya ya. Bagaimana kalau ketua partai yang pindah partai? Kalau itu lebih banyak faktor lagi, tambahan faktor lagi kan. Misalnya mungkin ya seperti itu tadi. Ya kembali lagi ke pragmatisme, maksudnya ini kan tawaran-tawaran di partai lain itu, jadi kemudian ada mungkin kekecewaan lagi di partai-partai sebelumnya. Ya itu, jadi mau kader sama ketua partai itu sama saja menurut saya. Kenapa kemudian menjadi alasan dia pindah? Iya, artinya ini memang agak sulit ya. Seperti yang saya katakan di pembuka tadi ya, kalau kita berpartai ya berarti representasi keyakinan politik kita. Tetapi kan di era multipartai sekarang ini kan tidak ada lagi itu. Jadi tidak ada yang abadi di partai. Ya. Yang abadi itu hanya partai itu sendiri. Tetapi di partai itu ada orang datang dan ada yang pergi. Ya, partai yang menganggap dirinya sangat besar akan mengatakan bahwa pergi 1 tumbuh 1000. Atau kalau misalnya ada yang pergi, ya partai yang lama mengatakan bahwa ya itu karena artinya kader kami dibutuhkan oleh partai lain, sehingga pindah banyak. Contoh misalnya yang disebutkan oleh Sekjen Partai Nasdem kemarin tentang Pak Ahmad Ali yang kemudian muncul namanya di Partai PSI. Dia katakan bahwa itu artinya pengkaderan di Partai Nasdem berhasil. Karena ternyata kader Nasdem itu diperlukan atau dibutuhkan atau diinginkan oleh partai lain. Apa sih yang dimaksud itu pengkaderan yang berhasil? Kenapa bisa pindah kalau berhasil? Makanya saya bilang tadi tidak ada pengkaderan yang paripurna yang baik di sebuah partai politik ya. Dan saya tidak tahu sistem kekaderan bagaimana yang dimaksud ketika kemudian misalnya ada, tetapi kan itu kan bahasa komunikasi politiknya memang harus seperti itu. Apa yang diucapkan oleh Nasdem itu, walaupun dia merasa bahwa kehilangan misalnya Pak Ahmad Ali tentu sangat besar bagi partai politik ya. Kalau di level pusat mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi kan di level di wilayah-wilayah di mana dia punya konstituen yang militan ya, itu kerugian bagi. Tetapi kan di level komunikasi politik ya Pak Makbul ya, itu hal-hal seperti harus dicarikan supaya tidak terkesan bahwa dia pergi dan kemudian menimbulkan kesakitan bagi partai yang ditinggalkan.
Ya artinya ya di konteks komunikasi politik ya seperti itu, kayak pernyataan itu bisa dimaklumi. Walaupun sebenarnya itu sebuah kerugian, mau tak mau siapapun yang Contoh, pindah ya. misalnya Guntur Romli, ya dari PSI. Nah, padahal dia kader utama, bukan tingkat ya, istilah, atau kader luar biasa lah di partai PSI. Lalu kemudian pindah ke PDI Perjuangan. Dan di PDI Perjuangan, saya tidak tahu seperti apa, dan kemudian Guntur Romli ini getol melihat partai PSI sebagai partai kerdil dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita tidak akan bercerita tentang itu. Di mana sebenarnya posisi ideologi partai ini? Ketika orang baru pindah partai bahwa saya cocok dengan ideologi partai ini. Padahal partai ini belum pernah berubah ideologinya, pergi lagi. Iya. Iya tidak. Apakah ini kondisi kejiwaan atau apa gitu? Jadi ya memang itu kan ideologi partai itu kan sekedar pajangan saja dia di ART menurut saya ya. Agak sulit untuk menemukan seorang politisi yang kemudian dia terus bertahan di situ ketika dia dirugikan terus secara politik di partainya ya dengan berbagai faktor seperti yang saya katakan tadi, lalu kemudian dia bertahan dengan alasan atas nama ideologi kan. Menurut saya jarang lah, dan sampai sekarang belum kita lihat. Kalau misalnya dia dipinggirkan di partai, biasanya kalau dia tidak aktif ya dia minggir dulu ya, dia tidak keluar tetapi minggir, tetapi bukan karena ideologi partai. Jadi kalau pertanyaannya di mana posisi ideologi partai, saya pikir ya sudah tidak jelas tempatnya ideologi partai hari ini ya di dalam konteks kepartaian kita ya. Pak Nurmal melalui Nurani Strategik, ya pasti pernah berinteraksi dengan para politisi. Dari mereka apa sih yang terasa sehingga mereka bisa membedakan partai ini dan itu? Atau di partai A lebih ada harapan daripada partai B, makanya ditinggalkan partai B. Ya jelas itu, kembali lagi ke pragmatisme ya. Yang mana lebih menguntungkan dan yang tentu dia akan memilih itu. Ya seperti misalnya kan kalau di perencanaan partai politik, orang dengan gampang bisa tinggalkan partai yang telah lama dia bangun, tetapi kemudian dia tidak mendapat kursi, peluang untuk dicalonkan di situ dia pasti pindah. Apalagi kalau kemudian di level elektoral di bawah itu dia sebenarnya punya elektoral yang bagus, ya lalu kemudian partai terkesan menolak, dan itu banyak sekali terjadi. Dan partai yang tidak memberikan rekomendasi, apalagi kan sekarang ini kan di pilkada ini kan sangat sentralistik ya. Jakarta sentris ini sekarang kan. Jadi kadang-kala keinginan Jakarta tidak sesuai dengan keinginan konstituen di level bawah. Maka itu pastilah, artinya siapapun, kalau saya juga berpikir begitu, misalnya kalau saya telah lama di sebuah partai, saya berjuang di partai itu, tetapi rekomendasi partai bukan ke saya. Nah inilah yang jadi contoh. Ada banyak politisi yang duduk di struktur partai, telah bekerja membesarkan partai selama bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun. Tiba saatnya dia ingin menjadi calon kepala daerah, justru bukan dia yang diberikan rekomendasi. Contoh, kalau tidak salah ada salah satu calon wali kota di Kota Mobagu ya, Sulawesi Utara. Itu rupanya tidak dikasih rekomendasi oleh DPP partainya. Dan itu yang diidentifikasi sebagai alasan kenapa dia pindah partai. Karena tidak diberi kesempatan untuk menjadi calon oleh partainya. Saya ingin melanjutkan lagi Pak Nurmal. Ya tentu masih ada dokumen-dokumen survei yang ada di Nurani Strategik ini. Netizen kalau di sosmed namanya netizen. Nah warga ini sebenarnya melihat sosok itu berdasarkan partainya atau sosoknya? Oh sangat kecil. Jadi biasanya kan kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan partai itu biasanya tidak linear dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pilihan seseorang terhadap figur. Jadi kadangkala sebuah partai ketika kita sampaikan kepada mereka bahwa pilihan partaimu apa, ya biasanya kan pemilu legislatif selesai setelah
Pilkada kan biasanya dilakukan setelah pemilu legislatif. Setelah legislatif. Jadi kadang-kala kita bertanya misalnya pilihan partai politik kamu waktu pemilu apa ya? Misalnya di partai-partai A kan. Tetapi ketika kita bertanya figurnya, maka dia tidak akan linear dengan itu. Jadi itu sebenarnya menjadi penggambaran bahwa partai politik ini telah gagal membangun koneksivitas dengan pemilihnya, sehingga pemilih ini tidak linear pilihannya, atau dia tidak melihat platform partai atau ideologi partai lain ketika dia menjatuhkan pilihan pada pilkada. Jadi itu pasti selalu berbeda, Pak Makbul, kecuali kalau figur yang diinginkan itu memang adalah figur yang menjadi representasi partainya. Tapi kalau sudah berbeda, pasti akan nyaris semua daerah seperti itu. Jadi partai-partai penguasa yang kemudian memberikan rekomendasi kepada seseorang yang sebenarnya bukan keinginan kader itu, maka lebih banyak lari ke tempat. DPP kan sering bicara begini, Pak Nurmal, bahwa kami konsisten untuk kepada kader kami sendiri. Kepada kader sendiri, dan kami beri kesempatan untuk melakukan program-program meningkatkan elektabilitas, popularitas, dan sebagainya dan sebagainya. Lebih mengutamakan kader sendiri. Tetapi sebagian besar ini itu anunya ya, dan itu kemudian biasa menjadi faktor kekalahan mereka ya. Para calon-calon jadi makanya kan sebagian besar maksudnya ini banyaknya kursi yang dikuasai seorang calon kepala daerah di sebuah daerah di pencalonan itu tidak menggambarkan keterpilihannya. Padahal kan kalau kita mau hitung secara kasar kan, kalau misalnya dia didukung oleh 10 partai berbanding 2 partai lawannya kan seharusnya dia menang ya. Tetapi kenapa kemudian 2 partai ini yang menang kan? Nah, itu kan sudah kelihatan menjadi penggambaran. Jadi kadangkala itu sebagai konsultan ya, kita biasa melihat ya, kita dari data-data itu biasa kita melihat bagaimana sebenarnya linearnya ini antara pilihan partai dengan pilihan figur yang kita misalnya klien saya kan. Ya, itu yang paling sulit untuk dibaca kan, karena kadangkala ada beberapa daerah di mana misalnya partai A ya sebenarnya dia punya basis di situ, tetapi ketika kita sodorkan figur yang didukung oleh partai A ini di wilayah itu juga ditolak kan. Itu oleh karena jadi pada saat seperti itu kan Jakarta sudah tidak mau peduli lagi ya. Artinya rekomendasi saya sudah berikan ya berusaha sendiri kau kan. Jadi di situ anunya ya, tidak. Jadi kalau kita dengar simak tadi apa yang disampaikan Pak Nurmal, bahwa partai politik itu bukan menjadi referensi utama bagi masyarakat ketika ingin menjatuhkan pilihan pada pilkada. Betul-betul ada pada figur itu sendiri. Figuritas. Dan karena itu sebenarnya nasihat yang seperti ini sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Nurmal, termasuk juga konsultan-konsultan politik yang lain, baik di Indonesia, baik di Jakarta maupun yang ada di Sulawesi Selatan. Selalu seperti itu nadanya, bahwa bukan partai menentukan, tetapi figur itu. Namun kondektur yang ada di Jakarta selaku pimpinan parpol selalu mempunyai agenda yang berbeda, sehingga ketika ada penumpang ya tidak punya tiket, yang diberikan tiket justru penumpang yang justru tidak bisa sampai di tujuan. Jadi kembali ke yang tadi, pemirsa sekalian, bahwa partai politik itu, karena kita pakai tadi kata industri Pak Nurmal. Jadi pemilu-pemilu ke depan ini itu lebih menyerupai sebagai industri politik daripada lembaga daripada peristiwa demokrasi. Karena rupanya, kenapa disebut industri politik? Karena rupanya amplop sekarang lebih menentukan daripada pendidikan politik. Sebenarnya kalau kita berbicara itu ya, karena pastilah partai politik itu memerlukan fulus itu kan, gizi ya.
sebenarnya kalau pengalaman saya Pak Makbul ya, itu ada dua hal yang berbeda terkait dengan itu ya, kalau kita bawa ke situ. Ya. Kalau di pilkada itu menurut saya 50% investasi politik dari orang itu, dan 50%-nya adalah kebutuhan finansial. Tetapi kebutuhan uang itu di pilkada bukan lebih banyak ke money politiknya, tetapi pada bagaimana membangun mesin pemenangan agar kita bisa menjangkau lebih banyak orang di situ. Ya, daripada money politiknya. Kalau jadi cost politiknya yang sebenarnya tinggi. Nah, itu perbedaannya dengan pemilu legislatif, karena cost money politiknya itu yang memang tidak bisa karena cost politik tidak terlalu berfungsi. Jadi kalau kita artinya sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa di pemilihan legislatif itu sistem tim pemenangan itu tidak perlu canggih-canggih amat ya. Yang penting ya salurannya sudah, ya pipa saluran airnya ini bisa kita bangun dengan baik ya, yang dikirim sampai ya selesai sebenarnya. Tetapi kalau pemilihan kepala daerah kan hal yang berbeda, karena biasanya orang melihat figurnya juga kan. Ketika uang sama-sama datang, maka yang membedakan, yang menjadi pembeda adalah figuritasnya. Kalau legislatif tidak ada sama sekali itu. Dan saya herannya kan di pemilihan, baik pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif itu peran partai sebenarnya tidak terlalu besar ya. Ya kalau pemilihan legislatif sedikit besar lah mungkin, karena orang biasa lihat ya. Tetapi di pemilihan kepala daerah, partai itu sama sekali bukan lagi menjadi sebuah penentu. Ya. Jadi yang bisa kita catat sedikit dari Pak Nurmal ini adalah para politisi yang ingin berlaga di pilkada, berinvestasilah secara langsung. Jangan berinvestasi melalui partai politik. Terakhir baru jangan serahkan pipa pemenangan kepada partai politik. Karena ketika jaringan pipa itu siap untuk dialirkan, rupanya kerannya ditutup oleh partai. Dan karena itu maka catatan sementara kita, wajar kalau para politisi lebih melihat partai sebagai kendaraan politik. Itu jelas itu. Kalau apalagi pemilihan kepala daerah itu dari pengalaman saya sejak 2014 itu seperti itu. Karena kelihatan sekali misalnya kalau di tim pemenangan itu partai memang sudah tidak dipercaya lagi. Jadi ketika kita misalnya membentuk tim pemenangan, calon-calon ini memang sudah berpikir kalau lebih baik saya menggunakan tim pemenangan murni saya daripada saya menggunakan struktur partai. Jadi memang sudah terbentuk itu. Saya selaku pembawa acara, karena kita hanya berdua, saya mewakili juga partai politik. Bahwa kami juga menghadapi politisi itu, kami tidak melihat di situ ada jangka panjang. Sama-sama. Karena ketika Anda nanti menjadi kepala daerah, kecuali kalau Anda terduduk sebagai anggota DPR, ada namanya fraksi. Saya masih bisa mengendalikan politisi saya di situ melalui fraksi. Tapi kalau menjadi kepala daerah, Anda tidak punya kewajiban kepada kami di partai. Tidak ada. Tidak ada. Dan karena itu wajar kalau kami meminta di depan. DP. Dan dari perbincangan ini terlihat bahwa partai politik sepertinya sudah kehilangan sukma. Karena sudah kehilangan sukma, maka jiwa itu dapat datang dan pergi sesuai dengan musim politik yang sedang berlangsung. Nah, yang akan kita dengarkan dari Pak Nurmal adalah bagaimana prospek partai politik pemilu tahun 2029. Andaikan misalnya ternyata ada 2 poin yang sedang berkembang sekarang dalam pembahasan rancangan revisi undang-undang partai politik. Bukan partai politik, pemilu. Yang pertama, ini makin hangat tentang nomor urut.
Ya. Jadi calon anggota legislatif itu yang akan terpilih nanti itu adalah yang nomor urut 1. Kalau mendapatkan kursi. Bagaimana caranya mendapatkan kursi juga masih perdebatan sekarang. Itu satu. Jadi kembali ke nomor urut, tapi tidak bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa untuk menjadi calon anggota legislatif nanti dari partai, maka yang bersangkutan harus tercatat sebagai anggota partai politik minimal 2 tahun. Artinya kurang dari 2 tahun tidak bisa lagi orang pindah-pindah partai. Karena kapan dia pindah partai, maka dia tidak memenuhi syarat menjadi calon. 2 poin ini kemungkinan besar akan disahkan. Bukan disahkan, akan menguat. Karena tinggal 2 fraksi besar yang belum memberi persetujuan. Ya, perbincangan ini tidak akan menyebut 2 partai itu. Nah, bagaimana nasib orang yang suka pindah-pindah partai kalau seperti itu nanti aturannya Pak Nurmal? Wah, itu tentu akan berbeda ya. Jadi ya kalau itu terjadi pasti ada celahnya lah. Jadi partai politik pasti mencari cara lagi supaya bisa. Karena kan meski kemudian ini pemilihannya tertutup nomor urut, figuritas orang yang dipasang di situ juga pasti tetap akan berpengaruh. Ya. Jadi pemilih ini juga pasti akan melihat siapa nomor 1 di situ, siapa nomor 2 di pencalekan itu, di dapil itu kan. Pada akhirnya juga ya, walaupun nanti yang terpilih ya orang-orang yang memang sudah dipasang di nomor urut bagus. Kan begini Pak Nurmal. Dulu ada orang yang memasukkan pencalonannya di 2 partai, 3 partai malah. Nah, nanti dilihat terakhir siapa lawan-lawannya di dapil. Kalau lawannya di situ tidak berat, maka dia akan memilih partai C. Ya. Tetapi kalau nanti tidak boleh kurang dari 2 tahun, bagaimana caranya pindah-pindah? Kalau Pak Nurmal tadi bilang bahwa pasti ada caranya, sepintar itu ke partai mencari celah. Iya, bisa saja mungkin SK anunya ada tanggal mundur atau apa kan? Ya, tapi sekarang Pak Nurmal ada namanya sipol. Iya, dari dulu kan sipol itu sebenarnya bisa kan. Kemarin itu kan sipol itu kan berfungsi ketika pencalonan. Artinya ini sistem pencalonan yang ketika orang kan kalau dulu di pemilu berapa itu ya mungkin bisa saja dia ada ganda kan. Di terakhir ini kan memang sudah tidak bisa. Artinya kalau kamu pindah sebelum terdaftar di sipol kan. Dulu kan bisa saja ganda. Kan? Dia terdaftar bahkan di dalam DCS itu 2 namanya kan. Nah, kemarin kan memang sudah tidak bisa. Karena main klik-klik. Ya, mereka nanti ini kan pasti begitu lagi kan. Nah, pertanyaannya sekarang tiba-tiba ada yang mau begitu kan. Nah, artinya sebelum masuk pintu pencalonan dia tiba-tiba pindah partai kan. Dia sudah lihat kan, biasanya orang sebelum DCS kan sudah bisa kita lihat kan. Karena ada DCS di partai. Ya, ada DCS di partai dan biasanya kan bocor. Kemudian menjadi DCT. DCT masuk di KPU, DCS lagi di KPU. Nah, di DCS di KPU ternyata masih bisa berubah. Karena ada orang yang baru saja meninggalkan partai A ke partai B. Kemudian mengisi. Ya, kita tidak tahu lagi regulasi apa yang harus dibuat kan, nanti pasti penjelasannya di PKPU itu kan. Jadi di undang-undangnya mungkin nanti menyatakan bahwa tidak boleh pindah 2 tahun sebelumnya. Nanti PKPU yang akan merepresentasikan itu. Nah, kita tidak tahu nanti, kita bisa saja nanti mana lebih pintar Pak Nurmal, pembuat undang-undang atau partai? Apanya? Kalau pembuat undang-undang itu lebih pada, menurut saya kan dia akan cari cara. Ini kan pembuat undang-undang kan, ini kan DPR kan. Ya pasti cari cara bagaimana agar saingannya menjadi lebih tidak banyak kan. Bagaimana agar keputusan-keputusan dari undang-undang baru ini menguntungkan secara pribadi dan partai. Kan? Jadi jangan harap ada yang terbuka secara luas kan untuk kepentingan orang-orang yang tidak ada di parlemen sekarang. Ya bodoh amat misalnya saya yang membuat undang-undang lalu kemudian saya membuka peluang untuk orang-orang yang sekarang tidak ada di parlemen atau partai politik. Jadi kalau itu menurut saya itu sebuah langkah maju kalau memang itu terjadi ya.
Ya, Tapi maksudnya, itu juga masih bukan wacana, memang Ya. sudah diperbincangkan sekarang. dan itu ideal Masuk sekali, dalam draft. menurut saya ideal sekali itu Pak Makbul Ya. kan. Artinya kalau memang mau pindah ya 2029 ya 2027 harus tercatat di partai politik ya. Apakah ini bisa dikatakan bahwa ini undang-undang membenci para petualang yang selalu pindah-pindah partai? Artinya itu sebenarnya yang paling pertama perlu dilihat tentu adalah pembentuk undang-undang ini, pembuat undang-undang ini pasti tahulah bahwa saya ini orang-orang yang tidak mungkin pindah lah kan. Ya. Itu yang paling pertama pasti. Terutama di teman-teman di pimpinan partai politik dan di praksi-praksi dan juga di komisi-komisi yang berkaitan untuk membuat undang-undang pemilu ini. Pasti dia sudah berpikir ya. Nah, saya tidak akan pindah partai ini, lalu kita buat ini ya. Kita sudah buat ini. Coba kita berandai-andai Pak Nurmal, Ya. kalau Pak Nurmal ini sebagai pimpinan partai atau pemilik partai, apa sikap Pak Nurmal terhadap politisi yang datang untuk menjadi pengurus partai atau anggota partai, di mana yang bersangkutan ini sudah pernah menjadi anggota 3 partai sebelumnya berbeda? Ya, artinya saya kembali ke pragmatisme juga sebagai pimpinan partai. Pertama kan saya tidak akan membawa partai saya menjadi partai yang rumah singgah. Iya. Nah, tetapi kan kepentingannya, saya akan melihat kepentingannya. Kan? Kepentingan apa yang dia bawa dia kan? Apakah bisa menguntungkan secara elektoral atau finansial? Kan ini ada dua ini kan? Elektoral. Ya, elektoral dan finansial. Dia secara elektoral, apakah misalnya masuknya ini bisa membawa dampak yang bagus bagi publik, persepsi publik terhadap partai saya kan? Kalau dia masuk misalnya Pak Makbul di partai ini, apakah secara persepsi publik bisa sedikit membuat orang simpati sama kepemimpinan saya dan partai saya? Yang kedua, kalaupun itu tidak, apakah orang ini secara finansial bisa mendorong kemajuan partai di waktu ketika diharapkan nanti dengan kemampuan finansial yang ada pada dirinya kan? Nah itu dua faktor itu menurut saya. Dan kalau dua itu yang datang ya sulit. Ya saya tidak mau juga bahwa saya juga tidak mau membohongi diri saya bahwa enggak usah itu orang loncat-loncat partai kan. Enggak ada itu enggak usah terima itu. Orang itu loncat-loncat partai. Kalau saya welcome aja karena itu sebagai pimpinan partai. Ya. Itu sebagai pemilik parpol. Nah, sekarang Pak Nurmal kita balik. Ya. Bagaimana kalau Pak Nurmal selaku politisi petualang? Bagaimana Pak Nurmal bisa melihat partai? Apakah partai ini bisa dipercaya atau tidak? Ya. Yang dimaksud percaya adalah bahwa apakah partai ini konsisten terhadap kadernya yang berprestasi atau tidak? Apakah partai ini bisa dipegang atau tidak? Sementara partai misalnya sebelumnya pernah memiliki kader tangguh, pernah memiliki sosok yang besar sebagai kadernya. Track record tidak bagus juga ini ya. Nah, bagaimana Pak Nurmal sebagai politisi petualang akan memasuki partai ini? Iya. Jadi itu kan bagian dari karakter juga sebenarnya kan. Karakter artinya, partai atau karakter orang? Karakter orangnya kan. Jadi ya senang melihat bahwa saya pindah lagi ke partai itu oleh karena faktor kepentingan itu tadi ya. Ada beberapa faktor-faktor yang banyak itu. Tetapi kan ini memang perjudian ya. Bagi seorang politisi yang senang pindah-pindah partai itu perjudian. Karena kan kalau kita melihat seperti yang Pak Makbul tadi sebutkan semua partai-partai politisi-politisi yang senang loncat-loncat itu kan. Itu kan tidak semua sukses. Kan? Ada juga yang pada akhirnya tenggelam, hilang. Tidak tumbuh-tumbuh lagi karena tidak dipercaya. Tetapi kan sebagian kecil juga ada yang sukses. Pindah-pindah. Kan? Di mana saja dia pasti berhasil. Pindah lagi sini berhasil lagi. Ya, tetapi menurut saya sebagian besar jatuh. Ya, saya tidak tahu anunya ya. Tetapi kan kalau kita mau membuka data-data lagi, pimpinan partai atau kader-kader senior partai yang suka pindah-pindah itu, ya kemungkinan besar dia tenggelam. Sebagian besar pada akhirnya hilang. Maka ini sebenarnya perjudian ya. Dan disitulah dibutuhkan talenta politik seseorang. Ya, karena dia pasti akan berhitung dengan baik. Seperti ini kan papan catur ini. Kalau saya masuk di sini, langkah berikutnya saya ke sini begini kan? Karena perjudian. Apalagi ketika kemudian kita meninggalkan sebuah partai yang secara elektoral dan secara elektoralnya sudah bagus ya, persepsi publik sudah bagus,
pondasi politiknya sudah bagus dengan struktural yang bagus ya, sampai ke desa-desa misalnya, lalu kemudian kita pindah ke partai yang baru ya, yang belum bisa kita hitung kemampuan elektabilitasnya kan, struktural partai juga kita sulit, maka itu perjudian sebenarnya. Dan kalau kemudian kita lolos di situ lagi, maka memang politisinya memang politisi yang punya kemampuan yang jago menurut saya. Ada politisi dalam dunia kepemiluan legislatifan, ya, memang dia sudah punya konstituen, dan konstituen itu mengikut sama dia. Jadi kemanapun dia pergi, dia ikut. Tidak peduli partainya apa, dia tetap unggul. Terakhir, karena waktunya sudah habis ya, Pak. Jadi terakhir Pak Nurmal, apa pesan moral Anda kepada dua pihak ini? Kepada yang suka pindah-pindah partai, selalu disematkan tone negatif. Apa pesan moral Anda kepada politisi yang suka pindah-pindah partai supaya tetap percaya diri? Saya kalau pesan moral ya kan berbeda kalau pesan politisnya sebagai seorang, kayak saya sebagai konsultan kan, ya kadangkala moralitas itu sudah tidak disebutkan lagi sebuah nilai ketika pertarungan politik di level elektoral ya, di grassroots ya, itu sudah sangat kondisi perpolitikan kita baik legislatif maupun pilkada itu sudah sangat buruk ya. Pesan-pesan moral itu sudah tidak lagi menjadi sebuah hal di politik seperti itu ya. Begitu lebih dari 10 tahun saya berada di dunia ini, saya melihat luar biasa. Tetapi menurut saya di situ kita menunjukkan ya bagaimana kita punya integritas dan etika yang baik dalam berpolitik ya. Ketika misalnya kita disakiti oleh keputusan-keputusan yang tidak bijak dari partai politik, lalu kemudian kita tetap bertahan di situ, dan menurut saya kan ada gium bahwa politisi itu tidak bisa mati berkali-kali, itu betul juga kan. Kadangkala ada seseorang yang di periode ini ketika ketua baru masuk, dia dihancurkan ya, tetapi kemudian dia bersabar menunggu 5 tahun dan kemudian dia tetap aktif di partai dan tetap menjalankan strategi-strateginya yang betul. 5 tahun berikutnya dia akan lapa lagi. Jadi pesan moralnya adalah menurut saya dia harus tetap berpegang teguh pada platform kepentingannya kecuali bukan pada platform partai tapi platform kepentingannya. Kecuali pada orang-orang, kan politisi ini kan bermacam-macam ya. Kalau mungkin level-level kita ini memang agak sulit ya. Tetapi kan ada orang yang punya kemampuan, memang punya elektoral yang bagus, elektabilitasnya bagus ya, dia punya nama di publik dan dia punya kemampuan finansial yang bagus, isitas, popularitas, kapasitas. Maka cukup wajar jika kemudian ketika ada tawaran-tawaran yang kepentingan politisnya jauh lebih bagus, maka dia akan pindah. Itu untuk para politisi. Nah, untuk para partai yang akan menerima politisi yang pindah-pindah, apa saran? Ya, itu tadi kembali lagi seperti itu ya. Kalau pesan moralnya adalah tentu partai politik harus juga melihat latar belakang ini, karena jangan sampai nanti dia sudah dipercaya, dia sudah dikader dengan baik, lalu kemudian dia loncat lagi, kan? Nah, tetapi kan kalau pesan elektoralnya, ya, pesan politiknya ini, ya partai politik harus melihat sampai sejauh mana ketika ada seseorang yang mau masuk partai, keuntungannya bagi partai politik. Baik tadi itu keuntungan elektoral, ya, apakah ada keuntungannya di persepsi publik ketika orang ini masuk, atau keuntungan finansial. Ya, kalau kemudian dia datang hanya untuk menghabiskan saja dan membuat berat partai politik, untuk apa kan? Ya, untuk apa kan? Kalau dia hanya bahwa saya punya uang sekantong dan saya bisa membangun infrastruktur partai, kan partai itu kan membutuhkan duit bukan pada money politiknya, tapi pada kos politiknya. Bagaimana dia membangun infrastruktur hingga ke bawah, ya, dan merawatnya dengan baik, ya, apalagi ini seluruh Indonesia, Sulsel juga seperti itu. Ya, maka itu adalah tawaran yang menurut saya. Jadi kalau Anda datang dengan isi tas, welcome. Welcome. Karena dengan isi tas itu kita bisa membangun itu tadi sistem kaderisasi yang baik. Karena agak sulit untuk membangun sistem kaderisasi partai politik yang baik, lalu kemudian tidak ada isi tasnya. Bagaimana caranya kita mau membuat bintek, pelatihan, kan, pelatihan saksi, kan,
bagaimana membentuk struktur sampai desa dusun tanpa ada uang kan? Nggak bisa. Itu biaya yang real. Itu real ya, dan itu cost politik. Ya. Jangan dipandang itu sebagai money politik ya. Jadi pemirsa, kita sudah tiba di ujung perbincangan Ya. karena kita dikasih alokasi 30 menit. Katanya sudah lewat beberapa menit ya. Tapi tidak masalah. Dari perbincangan ini akhirnya kita mengetahui bahwa sekarang untuk di Indonesia tidak ada lagi yang namanya partai yang ideologis. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang pindah-pindah partai, itu bukan hal yang negatif. Itu justru alternatif setelah melihat keadaan partai yang tidak lagi ideologis, melainkan pragmatis. Dan bagi partai politik, termasuk juga para politisi, ada dua hal, atau setidaknya ada 3 hal yang menjadi catatan. Catatan pertama adalah tidak mungkin ada lagi manfaat ideologis yang diharapkan dari partai dan para politisi. Kedua entitas ini, partai politik dan politisi, itu hanya mempertimbangkan 2 benefit, yaitu benefit elektoral dan benefit finansial. Apakah partai ini bisa memberikan benefit finansial kepada saya? Dan begitu juga partai politik ketika datang petualang politik, apakah petualang politik ini akan mengantar benefit elektoral dan finansial sekaligus. Dan oleh karena itu, menurut Pak Nurmal tadi, jangan kehilangan percaya diri bagi para politisi yang selalu pindah-pindah partai. Karena politisi juga punya pandangan yang berbeda dari sudut pandang partai. Dan sekali lagi, bahwa pindah-pindah partai itu adalah hal yang wajar. Dan bagi partai, ini tidak disebutkan tadi oleh Pak Nurmal, ini saya sendiri yang menambahkan, bagi partai politik, ketika partai Anda kedatangan politisi yang suka pindah-pindah, maka jangan sibukkan hati, tapi sibukkan saja kopi panas. Karena toh tidak lama dia akan pergi lagi. Terima kasih Pak Nurmal. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama. Ya, Direktur Nurani Strategik Pak Nurmal Idrus ya sudah menemani kita. Dan tidak ada kesimpulan dari obrolan ini karena kesimpulan ada pada Anda semua. Jadi jika Anda ingin menyimak kembali apa yang kita obrolkan pada hari ini, silakan kunjungi kanal YouTube Barada 25, khususnya rubrik Baper. Jadi di Barada 25 kita ada 3 rubrik. Pertama rubrik Baper, Beranda Perbincangan. Yang kedua Beranda Editorial 25. Editorial 25, dan yang ketiga adalah Beranda News. Kalau ada yang kurang dan lemah, kalau yang lemah dikuatkan, kalau ada yang kurang dicukupkan dari perbincangan kita ini. Terima kasih Pak Nurmal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai kita berjumpa kembali di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, dan malam. Waalaikumsalam.